yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena memang akal kita kecilan. Audio Jungle. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil majid al-'adad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salam da'imain mutalazimain ala maqarid tuhuri wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan munji qailaha min ahwali yawmi zifah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahussuhu wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan, tak pernah bosan dan tak pernah henti. Khatib senantiasa berwasiat sekaligus berpesan khusus untuk pribadi umum untuk jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, agar senantiasa kita tingkatkan mutu rasa takwa kita, rasa takut kita hanya semata-mata kepada Allah fisiri, baik di saat kita sendiri walahala maupun kita di tengah keramaian. Karena dengan cara bertakwa kepada Allah lah kita akan digolongkan sebagai manusia yang diistimewakan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah di antara kalian semua adalah mereka di dalam hatinya yang mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, inayah serta izin darinya. Di kesempatan siang ini cuaca yang sangat mendukung terang, 27 derajat 1447 Hijriah. Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita, Allah mampukan kepada kita untuk melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan, hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas Bumi Serang Blok E, untuk menjalankan ibadah wajib sholat Jumat berjamaah yang hukumnya fardu ain untuk setiap muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersolawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah henti untuk terus bersolawat kepadanya, baik di saat kita rebahan, tiduran, di kendaraan, terus bersolawat kepadanya. Karena dengan solawat kepadanya kita akan digolongkan umat pilihan Rasul, yang mana di saat nanti di hari kiamat kita akan digolongkan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jamaah Jumat yang berbahagia, tak terasa kini kita di penghujung bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Sedikit sekilas tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mimbar khutbah yang mulia. Perjalanan yang sangat jauh, bermil-mil ditempuh hanya dengan waktu laila sepertiga malam, 3 sampai 4 jam, yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena memang akal kita kecilan, hanya bisa diterima dengan iman. Pantas Rasul bersabda melalui hadis riwayat Ibnu Abbas, sepupunya Rasul, hal alimtum man akjabul khalqi imanan, kata Rasul kepada sahabat, apakah kalian tahu wahai sahabatku, siapakah orang yang imannya paling hebat? Sahabat menjawab, malaikat ya Rasul. Bukan. Ayo, siapa yang baik hebatnya dan membuat aku kagum iman? Para nabi ya Rasul. Bukan. Kalau nabi wajar imannya hebat karena Ruhul Amin Jibril selalu datang memberikan wahyu kepada
Sahabat menjawab, kami ya Rasul sebagai sahabatmu yang indah. Rasul menjawab, kalian wajar imannya hebat karena kalian berada di tengah-tengahku. Lantas siapa Rasul? Rasul menjawab, golongan orang-orang yang imannya yang paling hebat adalah mereka yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu denganku. Jangankan hidup denganku, mimpi pun mereka belum pernah bertemu dengan, tapi imannya itu hebat. Mereka percaya dengan di Isra Mi'rajkannya aku, kata Rasul. Hadirin jemaah yang berbahagia. Di berbagai penjuru merayakan PHBI Islam Isra wal Mi'raj bagi Rasul Muhammad SAW. Bukti bahwa kita percaya dan beriman kepada Rasul. Bahwa perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasul sendiri. Jawaban di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Jika Allah yang berkehendak, apapun terjadi pasti terjadi. Saudara, jamaah Jumat yang berbahagia, melalui khutbah singkat ini ada sedikit oleh-oleh indah dari perjalanan Rasul di Isra Mi'raj ini, yaitu sholat. Dari kalimat sholat ini sedikit dikupas oleh khotib. Lafaz sholat terdapat huruf shad, saudara. Apa itu huruf shad? Jika kita mampu menjalankan sholat lima waktu dengan baik dan konsekuensi dengan hukum yang baik, maka shad mampu menjaga siful qauli, ucapan yang baik dari kita. Tak akan pernah bohong dan tak akan pernah dusta dari mulut kita, saudara. Jika sholatnya benar. Begitu banyak mereka yang bolak-balik ke masjid sholat, menjalankan ibadah sholat lima waktu, tapi ngomongnya selalu dusta. Mengapa? Mungkin dasar ilmunya kurang begitu baik. Maka dari itu, dari mimbar khutbah yang mulia ini, sholatlah bermutu. Jangan lupa dan tinggalkan kajian setiap minggu dari majelis yang mulia. Semoga sholat kita menjadikan ucapan kita lebih baik dan lebih bermutu kembali. Sehingga memunculkan sikap sidqul qauli, senantiasa berkata benar, walaupun itu terasa pahit. Yang kedua dari lafaz sholat adalah lam. Orang yang sholatnya baik akan membentuk pribadi hati yang lain. Apa itu lain qalbu? Hatinya lemas, hatinya lunak, tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak merasa diri paling benar dan merasa diri paling angkuh dan merasa diri paling hebat, saudara. Tidak ada kita ini makhluk yang lemah. Namun jangan merasa kita di paling pintar. Di antara kepintaran kita ada yang lebih pintar lagi, saudara. Maka melalui sholat akan bentuk pribadi kita yang santun. Melalui sholat akan bentuk pribadi kita, hati kita yang lemah lembut kepada siapapun. Jangan merasa angkuh. Yang terakhir, dari mimbar singkat khutbah yang mulia ini, dari kalimat taknya sholat, tarkul ma'as. Setiap manusia kita pasti pernah berbuat salah, hilaf dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah tidak melakukan dosa dan terulang kembali. Yang mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah kita yang diterima oleh Allah adalah tidak mengulang maksiat yang pernah kita lakukan. Namun, jika maksiat selalu kita ulang dan ulang, itu berarti ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari mimbar khutbah yang mulia ini, mengutip sebuah ayat firman Allah surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri. Wa in asatum falah. Jika buruk yang kamu lakukan, itu pun akan kembali kepada diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ibadallah ittaqullaha qatih. Ittaqullah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lam annahu yara. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu yang kami pernah lakukan, ya Allah. Ampuni segala khilaf salah dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni khilaf salah pasangan kami, ya Allah. Ampuni khilaf salah keluarga anak cucu kami, ya Allah. Khususan anak dan cucu kami, keluarga kami, dan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Bagaimanapun darah daging mereka ada pada diri kami, ya Allah. Ampuni khilaf salah tetangga-tetangga kami, ya Allah. Ampuni khilaf salah seluruh muslimin dan muslimat. Allah, berikan kepada kami kekuatan agar kami mampu menjalankan semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Gusti Allah, berikan kami kekuatan agar kami mampu menjauhi semua larangan-larangan-Mu, ya Allah. Duhai Allah, kurniakan kami rezeki yang halal, banyak dan barokah, ya Allah. Izinkan sebelum ajal menjemput kami mampu jarak dengan suci Makkah dan Madinah al-Munawwarah. Izinkan lidah ini agar selalu mengalpinkan saat sakratul maut kami dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi